sedikit, yaitu dengan menggunakan operator D. Nah, rumus dasar integral parsial itu adalah integral dari U dV sama dengan UV min integral V du. Fungsi yang bisa diintegralkan dengan integral parsial, jadi mohon maaf, kenapa ada integral parsial gitu? Jadi dalam suatu pengintegralan yang terdiri dari dua buah fungsi yang berbeda. Jadi yang satu misalkan sebagai U, yang lainnya sebagai dV. Jadi dua fungsi yang berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan fungsinya sama, yaitu merupakan fungsi apa namanya kayak polinomial, kemudian fungsi yang mengandung akar yang tidak rasional menjadi dengan substitusi yang merasionalkan kan gitu. Jadi pangkat-pangkat yang pecahan maka itu sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau ini dua fungsi yang berbeda, misalkan polinomial dengan eksponen, polinomial dengan trigonometri, eksponen dengan trigonometri, kemudian inverse dari fungsi eksponen seperti itu. Jadi ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integral dasar dengan menggunakan integral parsial. Nah, rumus dasarnya adalah ini. Rumus ini sudah kalian sudah dipelajari di waktu SMA maupun SMK. Nah, kemudian untuk sekarang kita tambahin, jadi metodenya ditambahin sedikit dengan menggunakan operator D. Tetapi ya, dengan menggunakan operator D, itu tidak semua fungsi yang berbeda itu bisa diselesaikan dengan menggunakan operator D. Hanya beberapa fungsi yang bisa diselesaikan menggunakan operator D, yaitu fungsi polinomial dengan eksponen, atau polinomial dengan trigonometri, atau eksponen dengan trigonometri. Jadi hanya ini yang bisa diselesaikan dengan menggunakan operator D. Dengan catatan fungsi trigonometrinya pun adalah trigonometri yang dasar, yaitu sinus BX dan kosinus BX. Jadi untuk yang lain tidak bisa, karena yang dasar hanya sin dan cos. Yang lainnya itu kan padu padan ya. Kalau tan berarti sin per cos, kotan cos per sin, sekan seper cos, kosekan seper sin. Jadi yang lainnya itu padu padan. Nah, yang bisa diselesaikan dengan menggunakan integral parsial itu adalah dengan operator D, integral parsial dengan operator D itu hanya fungsi untuk trigonometrinya adalah trigonometri dasar. Nah, di dalam ini karena ada tiga permasalahan yang kita selesaikan dengan menggunakan operator D, ini nanti kita hanya punya dua rumusan. Untuk polinomial dengan eksponen dan polinomial dengan trigonometri, ini kita gunakan rumus yang pertama. Ini menggunakan rumus yang pertama, kemudian yang ini kita gunakan rumus yang kedua. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, kalau tidak ada, kemudian kita lanjutkan. Jadi sebelum ke rumusannya, kita mengenal dulu tentang diferensial operator D-nya. Nah, operator D itu didefinisikan, jadi sama dengan D itu diferensial. Jadi kalau D itu didefinisikan adalah D dx. D kuadrat, D 2 dx kuadrat. D pangkat 3 itu sama dengan D3 dx pangkat 3, dan seterusnya D pangkat N sama dengan Dn dx pangkat N. Artinya ini adalah ini turunan pertama, D kuadrat turunan kedua, D pangkat 3 turunan ketiga, dan seterusnya sampai Dn itu adalah D pangkat N adalah turunan diferensial untuk turunan ke N. Ya. Nah, kita misalkan kalau D dari X pangkat 4 itu adalah 4X pangkat 3. Kemudian turunan kedua dari X pangkat 4 itu, ini 4-nya kita tulis sendiri, ya. Kemudian X pangkat 3 diturunkan sama dengan
3x kuadrat. Kemudian turunan ketiga dari x pangkat 4, jadi ini tetap kita tulis sendiri yang ini. Ya. Kemudian turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Kemudian turunan keempat dari x pangkat 4, nih, yang ini kita tulis sendiri, nih, tulis. Nah, kemudian turunan dari x itu sama dengan 1. Sehingga kalau turunan keempat dari x pangkat 4 itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu adalah suatu angka konstanta, maka kalau turunan kelima dari x pangkat 4 itu sama dengan 0. Jadi kita simpulkan turunan ke n, x pangkat n itu sama dengan n faktorial, dan turunan ke n plus 1 dari x pangkat n itu sama dengan 0. Ini kesimpulannya. Sementara sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, izin bertanya, Ibu. Iya. Kok bisa 0 gimana ya? Bisa diulangi? Konstanta kalau diturunkan kan sama dengan 0. Masih ingat apa namanya materi yang kemarin rumusannya? Oh iya, ya. Ya. Jadi kalau misalkan fx kalau di yang kemarin itu kan kita pakai fx sama dengan konstanta, maka turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita eja lagi, konstanta itu sama dengan kan konstanta kali 1 ya, sama dengan dikalikan x pangkat 0. Nah, kan gini sebenarnya. Kalau f aksen x, nah, maaf, saya tulis di sini, kalau kita mempunyai secara umum ini fx yang sama dengan x pangkat n, maka f aksen x itu kan sama dengan n x pangkat n min 1, kan gitu. Nah, ini konstantanya kan masih tetap konstanta, kemudian ini kan x pangkat 0. Nah, kita mengacu rumus ini x pangkat n. Berarti kan sama dengan n x pangkat n min 1. Ini karena x pangkat 0, berarti kan ini 0 x pangkat min 1, 0 min 1. Nah, 0 kali berapapun kan tetap 0. Jadi, kalau konstanta diturunkan sama dengan 0. Begitu, Hafiz. Hifsi, maaf. Baik, Ibu, terima kasih. Iya. Selanjutnya, kebalikan dari diferensial yang kita tulis dalam operator D itu adalah integral. Jadi kalau 1 per D itu artinya integral sesuatu, jadi integral titik-titik dx. Kalau 1 per D kuadrat itu adalah integral rangkap 2 dx. Kalau 1 per D pangkat 3 itu adalah integral rangkap 3 dx, dan seterusnya. Kalau integral 1 per D pangkat n itu sama dengan integralnya rangkap n, dx-nya juga rangkap n. Sebagai contoh misalkan 1 per D pangkat 4 terhadap 24. Ya, terhadap 24. Nah, di sini perhatikan, ini adalah ya, kalau D-nya di sini pangkat 4, kemudian ini menjadi pangkat 3, berarti 1D atau 1 per D sudah kita kenakan operasi, proses. 1 per D kan integral, ya. Integral 1 kali, yaitu integral dari 24 sama dengan 24x. Ya. Nah, kemudian di sini pangkat 3, di sini menjadi pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 berarti 24 masih tetap integral dari x itu sama dengan x kuadrat per 2. Rumus integral itu rumus integral dari x pangkat n
dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Untuk n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, jadi kalau di sini kan x. X kan berarti pangkat 1. Kalau pangkat 1, berarti 1 per 1 plus 1 kan berarti 1 per 2, x pangkat 2. Ya. Kemudian ini saya hapus, ini coret dengan ini, kan tinggal 12, ditulis 12 di sini. Nah ini pangkat 2, pangkat 2 di sini jadi pangkat 1, jadi kan sudah kenakan proses yang x pangkat 2-nya ini. Jadi kalau integral x kuadrat menjadi x pangkat 3 per 3. Kemudian 12 bagi 3 itu sama dengan 4, integral x pangkat 3 itu sama dengan x pangkat 4 per 4, sama dengan x pangkat 4. Silakan dipahami dulu sebentar, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya mute. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Itu untuk angka yang tidak bisa dibagi bagaimana, Ibu? Itu kan bisa dibagi. Iya, kalau nggak dibagi nggak apa-apa. Jadi ya apa adanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ya, ini nggak usah pakai. Jadi kalau misalkan 1 per D, ya, pangkat 3 misalkan. Ini saya clear aja dulu ya. Saya clear aja dulu. Ini enggak. Jadi 1 per D, misalkan 1 per D pangkat 3, mau saya clear kok. Ada rumus di situ. Nah, 1 per D pangkat 3 terhadap 1, misalkan. Terhadap 1. Ya. Ini kok elek ya? Saya kasih contoh. Misalkan 1 per D pangkat 3 terhadap 1. 1 per D pangkat 3, ini terhadap 1, gini aja. Nah, ini sama dengan terhadap 1 ya. Jadi ini kita tulis 1 per D kuadrat. Integral dari 1 adalah X. Kemudian sama dengan 1 per D dari X. Itu sama dengan 1 per 2 X kuadrat. Terus ini diintegralkan lagi. Berarti sama dengan setengah. Ini setengahnya tetap. X kuadrat diintegralkan kan sama dengan 1 per 3 X pangkat 3. Maka sama dengan 1 per 6 X pangkat 3. Itu. Jadi kalau misalkan nggak bisa dibagi ya nggak apa-apa, ngikut aja gitu. Proses pengintegralannya sama tetap gitu ya. Ini kan 1 kan nggak bisa dibagi, maksudnya 1 nanti bagi dengan 2, terus dibagi dengan lagi 3. Nah, kalau misalkan ini D pangkat 4 berarti dibagi lagi 4, berarti 2 kali 3 kali 4, 1 per 24. X pangkat 4 gitu. Gimana? Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk ini? Oke. Nah, selanjutnya adalah
rumusannya. Jadi tadi kan kita bagi menjadi 2 rumusan. Nah, sekarang rumusan yang pertama yaitu 1/D UV, di mana U-nya adalah polinomial, V-nya bisa berupa eksponen, V-nya juga bisa berupa trigonometri. Nah, kalau kita tulis rumusannya adalah ini rumusannya. Nah, yaitu 1/D UV itu sama dengan U 1/D V dikurangi DU 1/D kuadrat V. Jadi 1/D itu adalah integral. Ya. U dikalikan integral dari V dikurangi turunan dari U dikalikan integral 2 kali rangkap 2 dari V ditambah dengan turunan kedua dari U dikalikan integral rangkap 3 dari V dikurangi dengan turunan ketiga dari U ditambah dikalikan dengan integral rangkap 4 V ditambah dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini sampai kapan? Kan gitu. Sampai kapan kita menghitung ini? Nah, karena ini U-nya adalah polinomial, yaitu suku banyak atau X pangkat N, ya, maka polinomial itu diturunkan ke N plus 1 sama dengan 0. Jadi stop, berhenti di N plus 1. Jadi misalkan, nih, kalau kita tulis dalam rumusan panjang, dalam kotak gini, dalam kolom-kolom gini, boleh. Jadi U itu kita turunkan menjadi DU, turunkan lagi jadi D kuadrat U, turunkan lagi menjadi D pangkat 3U, turunkan lagi menjadi D pangkat 4U. Kemudian ini diintegralkan, 1/D V, diintegralkan lagi 1/D kuadrat V, integralkan lagi 1/D pangkat 3V, integralkan lagi 1/D pangkat 4V. Nah, kemudian ini kita kasih tanda positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kemudian ini yang kita kalikan secara serong. Jadi plus U 1/D V. Nih. Kemudian minus, min. DU 1/D kuadrat V. Nih. Kemudian ditambah D2, D kuadrat U 1/D pangkat 3V. Nih, ditambah. Min D pangkat 3U 1/D pangkat 3 pangkat 4V. Nah, misalkan ini D pangkat 4 ini 0. Misalkan ini, misalkan turunan keempat, D pangkat 4-nya ini 0. Ya, ini sama dengan 0, stop. Jadi 0 dikalikan ini dan seterusnya ini 0 kan? Stop sampai di situ. Dan sebenarnya rumusan ini mungkin sering digunakan kalian waktu di bimbel-bimbel gitu. Di bimbel-bimbel, kalau yang mengikuti bimbel gitu, biasanya untuk integral parsial ini ditunjukkan cara cepatnya gitu. Ini adalah salah satu cara cepat. Tapi di sini saya tunjukkan dari cara cepat itu asalnya itu sebenarnya dari sini loh. Sebenarnya waktu di bimbel hanya ditunjukkan ini loh cara cepatnya, tapi tidak ditunjukkan asalnya dari mana. Ini adalah asalnya dari sini. Nah, selanjutnya, dan ini karena ini adalah merupakan cara cepat, maka dengan menggunakan yang bentuk dasar, rumus dasar integral parsial, itu biasanya tidak dipakai. Jadi contohnya adalah ini. Jadi di contoh ini adalah integral X pangkat 3, E pangkat minus 2X, itu menggunakan rumus nih. Jadi menggunakan rumus, menggunakan operator D. Itu cara cepatnya. Ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 langkah selesai. Gitu. Jadi sama dengan, ini masih rumusan ya, X pangkat 3, 1/D E pangkat min 2X. D
pangkat 3, dx pangkat 3, 1 per d kuadrat E pangkat min 2x plus d kuadrat x pangkat 3, 1 per d pangkat 3, E pangkat min 2x, dikurangi, nah, d pangkat 3, x pangkat 3, 1 per d pangkat 4, E pangkat min 2x. Ini stop. Karena nih, nah, ini kan d pangkat 3, x pangkat 3, itu kan sama dengan hasilnya nanti hasilnya sama dengan 3 faktorial. Kalau tuh ini kan ditambah d pangkat 4. D pangkat 4 x pangkat 3 0. Turunan ke n plus 1 x pangkat n. Jadi untuk suku berikutnya adalah nanti ketemu d pangkat 4 x pangkat 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 sudah stop sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah ya ini x pangkat 3, ini tetap x pangkat 3, integral dari e pangkat min 2x sama dengan 1 per min 2 e pangkat min 2x. Kemudian turunannya ini kan sama dengan min 3x kuadrat. Ini diintegralkan 2 kali. Jadi 1 per min 2 kali min 2 kan 1 per 4 e pangkat min 2x. Kemudian ini diturunkan 2 kali, maka hasilnya 3 kali 2 kali x. Ya. Ini diintegralkan 3 kali 1 per min 8 e pangkat min 2x. Nah, ini turunannya ini kan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 dikalikan integral 4 kali e pangkat min 2x 1 per 16 e pangkat min 2x plus c. Nah, dari sini kemudian kita keluarkan e pangkat min x-nya, e pangkat min 2x-nya. Nah, ini adalah x pangkat 3 per min 2 min 3x kuadrat per 4 plus 6x per min 8 min 6 per 16. Nah, kemudian kalau kita buat per 8, ini bisa hapus ya dengan ini. Ini kan, ini 3, ini 8. Nah, jadi minusnya dikeluarkan jadi e pangkat 2x per min 8. Ini kan kalau setengah kan berarti kurang 4. 4x pangkat 3, kemudian plus ya. Plus ini kan per 4 ya. Jadi 6x kuadrat per 6x kuadrat plus 6x plus 3 plus c. Hasilnya adalah ini. Silahkan dipahami dulu sebentar, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Itu yang nilai D-nya kok bisa min 2 itu dari mana? Yang mana? Nilai D. Kok min 2 itu dari mana? Integral kan 1 per D itu. D yang mana? D yang ini? Iya, Ibu. Integral. Masih ingat integral? Integral, saya bukakan rumus ya. Sebentar. Saya bukakan rumus dulu sebentar. 1 per D itu kan sama dengan integral. Ya. 1 per D itu sama dengan integral. Nah, ini. Yang kemarin, rumus yang kemarin. Nih. Nah. Rumus ini. Integral E pangkat AX dx sama dengan 1 per A E pangkat AX. Karena tadi integral dari E pangkat min 2X dx, maka sama dengan 1 per min 2 E pangkat min 2X. Gitu. Bayaki? Iya, Bu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Jadi saya kembali ke sini dulu.
Ada yang lain? Kalau ada yang mau ditanyakan? Oh, itu untuk yang di pangkat 4, pangkat 3 sampai 0 itu bagaimana ya, Ibu? Kenapa? Itu kan pembagiannya di pangkat X, Saya pangkat clear aja 3. dulu. Yang mana? Yang ini di pangkat Ya itu 3. Yang ini? ya lanjut, itu kan lanjut terus sampai dan seterusnya. Nah, itu berhentinya itu bagaimana, Ibu? Ini yang berhentinya. Berhentinya. Yang tadi kan apa namanya? Kan turunan ke, jadi D pangkat 4 kan selanjutnya kan, rumus selanjutnya kan ini mengandung D pangkat 4, X pangkat 3. Ini sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya di sini nih. Nih. D pangkat N XN, ya, X pangkat N itu sama dengan N faktorial. Nih. Kemudian untuk turunan ke N plus 1 dari X pangkat N sama dengan 0. Karena apa? Konstanta. Konstanta diturunkan kan 0. Nih rumusannya. Begitu? Oh ya, baik, Ibu. Oke. Jadi ini untuk selanjutnya, ini kan min berarti ini plus di pangkat 4, nih ini sama dengan 0 gitu. Silahkan dipahami, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, pengerjaan ini ya bisa kita tulis begini. Jadi X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat. Diturunkan lagi ya 3 kali 2 6. Diturunkan lagi 6X di sini, turunkan 6. 6 diturunkan 0. Berhenti 0 di sini. Kemudian ini kita kalikan. Ini kita kalikan, ini kita kalikan, ini kita kalikan. Hasilnya nih. Ini 3 kali 2 ini 6. Ini juga 6. Nah, 6X nih. Kemudian dari hasil ini sama dengan, nah sama. Mana yang lebih mudah kalian yang tahu. Boleh menggunakan ini atau menggunakan yang ini. Bebas. Silakan dipahami dulu untuk ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Enggak ada? Lanjut.
Nah, di contoh yang kedua, ini misalkan adalah integral dari X kuadrat dikalikan polinomial. Polinomial dikalikan trigonometri. Trigonometrinya adalah kosinus 3X. Jadi X pangkat X kuadrat kosinus 3X dx. Sama dengan 1/D. Nah, ini ada salah saya. Ini X kuadrat ya, bukan X pangkat 3. Jadi 1/D X kuadrat kosinus 3X, maka ini hasilnya X kuadrat 1/D kosinus 3X dikurangi turunan kedua, turunan dari X kuadrat 1/D kuadrat kosinus 3X ditambah turunan kedua X kuadrat 1/D pangkat 3 kosinus 3X plus C. Ini karena apa? Turunan ke ininya kan sama dengan 0. Turunan ketiga dari X kuadrat. Jadi D pangkat 3 untuk X kuadrat sama dengan 0. Turunan ke N plus 1 X pangkat N sama dengan 0. Nah, kemudian ini X kuadrat integral dari kosinus 3X sama dengan 1/3 sinus 3X. Kemudian ini turunan dari X kuadrat sama dengan 2X, integral 2 kali dari kosinus 3X sama dengan 1/-9, ya. 1/3 dikalikan 1/-3 kosinus 3X, ditambah turunan kedua, ya, turunan kedua dari X kuadrat itu sama dengan 2, kemudian integral rangkap 3 dari kosinus 3X itu sama dengan 1/-27. Jadi 1/-3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 itu kan sama dengan 1/27 sinus 3X plus C. Nah, selanjutnya yang mengandung sin ini kita gabung dengan sin. Jadi kalau ini kan per 27. Jadi 1/27 ini 9X kuadrat min 2, ini minus 2 sinus 3X, kemudian min, ini min, ini adalah min, kemudian plus, jadi 2X per 9 kosinus 3X plus C. Silakan dipahami dulu sebentar, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mohon maaf Ibu, itu Ya, yang min 2X 1/-9 cos 3X. Cosnya kalau nggak diturunkan? diintegralkan. Oh iya, Iya, cosnya itu. diintegralkan. Iya, diintegralkan. Integral ini ya, ini kan asalnya kan dari sini. Integral 2 kali. Ya. Jadi diintegralkan sebentar, saya tulis bawahnya ya. Kalau ini diintegralkan 1 kali kan sama dengan ini 1/D integral cos itu sama dengan sin. Jadi 1/3 sinus 3X sama dengan 1/3 kan integral. Integral sin itu sama dengan min cos dikalikan 1/-3 kosinus 3X. Jadi 1/3 kali 1/-3 kan sama dengan 1/-9 kosinus 3X. Hasilnya adalah ini. Itu, Pak Haki. Yang cos 3X-nya itu Ibu, kok nggak jadi sin itu kenapa? Loh, kan gini, integral 1 kali kan sama dengan integral cos itu diintegralkan 1 kali kan sin, ya kan? Diintegralkan lagi kan cos. Kan berarti kan asalnya ini menjadi ini kan? Ini kan 1/2. Kan menjadi 1/D, 1/D kuadrat, maaf. 1/D kuadrat. 1/D kuadrat tinggal 1/D kan berarti 1/D-nya sudah kena proses ini kan?
sudah kena proses integral satu kali kan tinggal sin. Hasil integral cos kan sama dengan sin. Ya kan? Kemudian sin ini diintegralkan kan menjadi cos. Gitu, Pak Yaki. Masih bingung? Terima kasih. Silakan dipahami dulu sebentar. Kalau ada mungkin kurang paham lagi, boleh ditanyakan. Yang lainnya juga silakan. Nah, kemudian kalau diintegralkan 3 kali, kan ini cos. Ini kan hasil integral yang 2 kali. Jadi 1/-9 cos. Cos diintegralkan sin. Begitu. Tinggal merubah minusnya. Ini kan cos diintegralkan sin kan sama dengan 1/3 sinus 3x. Jadi 1/3 dikalikan 1/-3 dikalikan 1/3 sinus 3x itu sama dengan 1/-27 sinus 3x. Begitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut di sini. Kalau kita tulis dalam kolom gitu, jadi cos 3x, nih kelihatan. Nih kalau diintegralkan 1 kali sin diintegralkan lagi cos diintegralkan lagi sin, begitu. Tinggal nambahkan koefisiennya. Nih cos diintegralkan sin diintegralkan min cos. Jadi min cos dikalikan 1/3 kali 1/3. Kemudian cos diintegralkan sin. Jadi min 9 dikalikan min 1/9 dikalikan 1/3. Nih. Hasilnya sama. Silahkan dipahami.
Ada pertanyaan? Selanjutnya adalah untuk rumus yang kedua. Rumus yang pertama nggak ada pertanyaan ya. Nah, untuk rumus yang kedua, ini eksponen dikalikan trigonometri. Dan itu tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan rumus ini yang rumus 1. Karena apa? Karena eksponen itu kalau diturunkan sampai kapanpun itu tetap eksponen. Dan trigonometri kalau diintegralkan itu tetap trigonometri. Jadi sin, cos sama seperti ini kan. Kalau ini diintegralkan sampai kapanpun, ini kan cos diturunkan, diintegralkan sin, diintegralkan lagi cos, diintegralkan sin, integralkan cos, sin, cos, sin, cos, sin. Tidak ada berhentinya. Eksponen itu E pangkat AX, tetap E pangkat AX, E pangkat AX, E pangkat AX. Bedanya nanti ada koefisiennya nambah. Nah, kan tetap bentuk eksponen, tidak nol. Jadi tidak ada berhentinya. Karena tidak ada berhentinya, maka kita gunakan rumus yang ini. Rumus yang ini, gitu. Nah, rumusannya yaitu 1/D E pangkat AX sinus BX itu sama dengan E pangkat AX 1/D plus A sinus BX. Nah, rumus langsung ini tidak ada sebenarnya. Rumus langsung ini tidak ada. Bentar ya. Jadi rumus langsungnya tidak ada, mohon maaf. Rumus langsungnya tidak ada. Jadi yang ada itu adalah 1/D kuadrat minus A kuadrat terhadap sinus BX itu sama dengan 1/min B kuadrat min A kuadrat sinus BX. Nih, sebenarnya ini kalau misalkan kalian perhatikan di sini nih, di sini. Jadi ini tetap cos, ini tetap cos, hanya menggantikan ya D-nya ya. Ini kan integral 2 kali, 1/D kuadrat. Jadi D kuadratnya itu diganti dengan min B kuadrat. B-nya kan 3. 3 kuadrat 9, jadi min 9. Jadi kalau misalkan lebih jelas di sini nih, saya hapus. Saya clear. Nah, ini ya, ini D kuadrat
Cosnya kan tetap diganti dengan min B kuadrat. B-nya 3. 3 kuadrat 9 min. Jadi rumus yang ada di sini, adalah 1 per D kuadrat sinus A kuadrat. 1 per D kuadrat min A kuadrat sinus BX sama dengan 1 per min B kuadrat min A kuadrat sinus BX. Jadi yang mengandung D kuadrat ini, diganti dengan min B kuadrat. Gitu. Nah, karena yang kita punya adalah 1 per D plus A. Rumus ini tidak ada. Yang ada adalah 1 per D kuadrat min A kuadrat ya sinus BX. Yang ada adalah ini. Maka ini kita kalikan sekawan dari D plus A. Jadi ini bisa ditulis sama dengan E pangkat AX 1 per D plus A dikalikan sekawannya, yaitu D minus A dibagi dengan D minus A sinus DX. Nah, kemudian kita tulis di sini E pangkat AX 1 dikalikan D min A adalah D min A per D plus A kalikan D min A adalah D kuadrat min A kuadrat sinus BX. Kemudian ini D dikalikan sinus BX. D itu kan diferensial. Diferensial dari sinus BX sama dengan B kosinus BX. Kemudian min A dikalikan sinus BX sama dengan min A sin BX. Per yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. Jadi min B kuadrat min A kuadrat plus C di sini. Nah, dirapikan penulisan jadi sama dengan E pangkat AX 1 per min B kuadrat plus A kuadrat kali B kosinus BX min A sinus BX. Ini hasilnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi ini satu rumusan yang langsung dapat hasil. Jadi nanti kalau misalkan ada soal, misalkan A-nya sama dengan min 3, B-nya sama dengan 2, ya tinggal masukkan di sini. E pangkat 3, ya A-nya kan 3, B-nya A-nya 3, B-nya 2 misalkan. Di sini 3 kuadrat min 2 kuadrat, ditambah 2 kuadrat min, tinggal masukkan di sini. Selesai jawaban. Runtunannya ya seperti ini. Tinggal masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa. Gitu aja. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian dengan trigonometri tapi cos ya sama caranya. Nih, ini rumus langsung tidak ada, yang ada adalah 1 per D kuadrat min A kuadrat kosinus BX, jadi yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Jadi ini kita kalikan sekawannya, jadi D minus A per D kuadrat min A kuadrat kosinus BX. Nah, kemudian D diferensial dari cos itu sama dengan min B sinus BX, kemudian min A dikalikan kosinus BX sama dengan min A kosinus BX per min B kuadrat min A kuadrat. Atau sama dengan min-minnya, ini kan min-min keluar, ini min-minnya keluar jadi plus kan. Jadi E pangkat AX per B kuadrat plus A kuadrat dikalikan B sinus BX ditambah A kosinus BX plus C. Nah, contohnya ada
di sini. Ini kalau kita tunjukkan kalau menggunakan rumus dasar integral parsial. Jadi integral E pangkat X sinus 2X dx. Ini kalau kita hitung dengan menggunakan integral dasar, yaitu integral U dV sama dengan UV min integral V du. Maka sama dengan, nih, kita memisahkan U-nya. Jadi ini bolak-balik boleh, U-nya sebagai eksponen atau V-nya sebagai U sebagai eksponen, ya. Kemudian atau U adalah trigonometri. Jadi boleh bolak-balik. Tapi kalau di sini kita misalkan U-nya adalah eksponen. Kalau U-nya adalah eksponen, maka nanti pemisahan yang kedua tetap U-nya adalah eksponen. Jadi kalau U sama dengan eksponen, jadi U sama dengan E pangkat min X. Maka DU sama dengan min E pangkat min X dx. dV-nya, jadi ini sebagai U-nya, kemudian ini sebagai dV-nya. dV-nya sama dengan sinus 2X dx. Maka V sama dengan integral kan, ya, integral sin min cos. Jadi min setengah kosinus 2x. V-nya adalah integral dari sinus 2x dx sama dengan min setengah kosinus 2x. Nah, kemudian rumusannya adalah UV min integral V du. U-nya adalah ini, kemudian V-nya adalah ini, ya. E pangkat min X kali 1 per min 2 kosinus 2X min integral V du. V-nya adalah ini adalah V-nya, kemudian du-nya adalah ini du dengan, saya kotain merah ya. Ini du-nya adalah ini du, ini du-nya. Kemudian kita rapikan penulisan, jadi E pangkat min X per min 2 kosinus 2X, minnya 3 kali ya, min, setengah, integral E pangkat min X kosinus 2X dx. Ini merupakan integral parsial. Kita tetap memisahkan. U adalah eksponen. Jadi U-nya sama dengan E pangkat min X, du-nya sama dengan min E pangkat min X dx. dV-nya adalah kosinus 2X dx, maka integralnya sama dengan 1 per 2 sinus 2X. Kemudian kita tulis ulang yang ini kita tulis ulang, E pangkat min X per min 2 kosinus 2X, ini kita tulis ulang di sini. Ini E pangkat min X per min 2 kosinus 2X, min setengah. Nah, yang ada di dalam ini adalah UV min integral V du. U-nya ini, ya, ini adalah U-nya, kemudian ini adalah V-nya. Jadi, E pangkat min X per 2 sinus 2X min integral ini V du. Setengah sinus 2X dx, ini dx-nya kedobelan. Ini dx-nya kedobelan. Ya. Setengah sinus 2X, ya. Kemudian du-nya adalah min E pangkat min X dx. Kita rapikan penulisan, jadi E pangkat min X per min 2 kosinus 2X min, ini setengah kali setengah kan seperempat, jadi min E pangkat min X per 4 sinus 2X, kemudian minnya 3 kali, ini setengah dikalikan setengah, seperempat ya, min integral E pangkat min X per 4 sinus 2X dx. Nah, ini adalah parsial, tapi ini adalah sama dengan bentuk soal yang ini. Nah,
Ini sama dengan bentuk soal. Ya, bentuk soalnya adalah X pangkat nih, integral E pangkat min X sinus 2X. Nah, ini koefisiennya sama dengan 1/4. Jadi koefisiennya sama dengan 1/4, di soal koefisiennya 1, berarti bisa ditulis sama dengan 1 ditambah 1/4. Ditambah 1/4. 1 ditambah 1/4 sama dengan 5/4, integral E pangkat min X sinus 2 ya, mohon maaf. Nah, ini kan, maaf saya ulangi lagi. Nah, ini kan setengah tambah 1/4 kan 5/4. Kemudian yang ini kalau kita keluarkan E pangkat min X-nya, E pangkat min X per 4, per min 4 ya. Nah, ini kan setengah, kalau dibuat 1/4 kan menjadi 2. 2 kosinus 2X plus sinus 2X. Kemudian 4-nya ini bisa hapus dengan 4 ini, tinggal jadi per 5. Integral E pangkat min X sinus 2X dx sama dengan E pangkat min X per min 5, 2 kosinus 2X plus sinus 2X plus C. Nih, sementara sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya mute sebentar.
Halo? Ada pertanyaan untuk ini? Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah, nah, kalau ini kita gunakan dengan menggunakan operator D. Nah, di sini kan A-nya sama dengan min 1, B-nya 2. Jadi di sini tinggal nulis saja 1 per min plus A kan, karena A-nya sama dengan min 1, jadi D min A, sinus nih. Kemudian karena min, ini kan faktornya, sekawannya jadi D plus 1 per D kuadrat min 1 sinus 2X. Kemudian sama dengan E pangkat min X. Diferensial dari sinus 2X itu adalah 2 kosinus 2X. 1 dikalikan sin itu adalah sinus 2X. Per yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. B-nya 2 kuadrat 4. Jadi min 4, min 1. Min 4, min 1 sama dengan min 5. Jadi ini E pangkat min X ya, ini min. Ini minus E pangkat min X per min 5, 2 kosinus 2X plus sinus 2X plus C. Selesai. Jadi kalau menggunakan rumus ini, operator D, maka langkahnya adalah seperti ini. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih bisa kalian pahami, ya bebas gunakan yang rumus dasar atau yang rumus operator D. Silakan dipahami dulu sebentar. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, klik soal latihan. Nih, sebelum ke soal latihan, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, maaf, ini nanti yang kita bahas. Tapi sebelum ke soal nomor 2, jadi kalau misalkan kita mempunyai integral ln X, dx, ini kita misalkan U-nya itu sama dengan ln X. Jadi ada 6 soal ini yang bisa dikerjakan operator D hanya soal nomor 1, nomor 4, sama nomor 5. Nomor 2, 3, dan 6 menggunakan rumus dasar integral parsial. Nah, saya berikan contoh untuk misalkan integral ln X dx. Jadi U-nya sama dengan ln X. DU-nya itu sama dengan, DU-nya sama dengan 1 per X dx. dv-nya itu sama dengan dx. Maka V-nya sama dengan X. Hasil integralnya adalah UV. U-nya ln X, V-nya adalah X. Ln X, ini supaya nggak rancu, saya kurung. Ini dikalikan dengan X, min integral V du. Saya kasih warna biru. Biar enggak biar beda. Yang merah tadi pemisalan, yang biru hasil. Jadi UV, U-nya adalah ln X dikalikan V, V-nya adalah X, min integral V du, V-nya adalah X, du-nya adalah 1/X dx. Atau sama dengan
Ini saya rapikan penulisan. Ini ln X dikalikan X bukan berarti ln X kuadrat, tapi X ln X. Jadi ini X ln X min ini integral, ya X-nya ini kan bisa hapus dengan ini. Berarti integral dx. Atau sama dengan X ln X min integral dx itu adalah X plus C. Ini adalah hasil kalau integral dari ln X dx. Kalau mau disalin silahkan. Kemudian kita kerjakan soal nomor 2. Saya mute sebentar, kalian salin. Sudah? Nah, kalau sudah, saya clear. Sudah belum? Sudah, Ibu. Iya, saya clear. Nah, untuk soal nomor 2 ini, U-nya adalah tetap ln X. Jadi soal nomor 2, U-nya itu sama dengan ln X. dV-nya sama dengan, ini kan kalau U-nya ini adalah ln X, maka dV-nya adalah X dx. Jadi ini adalah X dx. Kalau U-nya sama dengan ln X, du itu sama dengan 1/X dx. dV-nya sama dengan X dx, maka V-nya sama dengan setengah X kuadrat. Maka hasilnya sama dengan UV. UV, U-nya ini, saya tulis V-nya ditulis di depan aja ya, ini setengah X kuadrat ln X min integral VDU setengah X kuadrat dikalikan 1/X dx. Nah, ini
X-nya bisa hapus ini dengan ini. Atau sama dengan setengah X kuadrat ln X min setengah integral X dx. Sama dengan setengah X kuadrat ln X min setengah dikalikan setengah dikalikan setengah X kuadrat sama dengan 1/4 X kuadrat plus C. Ini adalah hasil dari integral untuk soal nomor 2. Kalau mau disalin silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan ini disalin. Saya mute sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya clear. Ini berarti untuk ini tidak. Jadi tugasnya ini sebagai tugas ada 5 soal. Jadi ini soalnya kecuali nomor 2. Jadi soal nomor 1 sampai dengan 6 kecuali nomor 2. Nah, untuk soal nomor 1, 4, dan 5 boleh menggunakan operator D. Kemudian nomor 3 dan 6 itu harus menggunakan rumus dasar integral parsial. Untuk yang nomor 3, U-nya adalah X. dV-nya cos kuadrat X sinus X dx. Kemudian soal nomor 6, U-nya adalah sinus ln X. Ini adalah U-nya. dV-nya adalah dx. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta maaf semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin untuk log out dari ruang meeting ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya izin log out ruang meeting ini ya. Baik Ibu.